Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang sejarah kebudayaan. Tema kali ini yaitu tentang kebudayaan Indonesia setelah masuknya pengaruh asing. Judulnya Kebudayaan Indonesia pada Masa Pengaruh Barat. Budaya Barat merupakan budaya yang paling dominan dan paling menguasai budaya Timur, dengan memiliki teknologi yang lebih canggih dari teknologi budaya Timur, sehingga mudah untuk mempengaruhi budaya Timur seperti di Indonesia. Sudah banyak budaya-budayanya orang Barat masuk ke Indonesia dan ditirukan oleh orang Indonesia. Dengan globalisasi tentunya membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Sekarang ini kebiasaan-kebiasaan budaya Barat semakin berkembang bisa kita lihat sendiri setiap hari di media elektronik dan cetak, sehingga cenderung merusak serta melanggar norma-norma ketimuran kita sehingga ditonton dan ditiru oleh orang-orang budaya timur, yaitu orang Indonesia. Oke, selanjutnya hal yang berdampak negatif dengan masuknya budaya barat di Indonesia yaitu gaya hidup seperti kebarat-baratan, misalnya dengan menggunakan pakaian seperti gayanya orang barat, gaya hidup seperti orang barat, pesta, pora, sikap menjadi individualistis, materialistis, kesenjangan sosial, pola hidup yang konsumtif, dan jiwa nasionalisme menjadi memudar. Budaya barat yang masuk akibat globalisasi ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah di Indonesia. Dengan hal seperti ini bisa dilihat dari ketidakmampuannya orang-orang di Indonesia untuk beradaptasi dengan baik terhadap budaya barat, sehingga menjadi terpengaruh sehingga cenderung bergaya hidup dengan kebarat-baratan dan memudarnya budaya timur sendiri. Dengan seperti itu, kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan barat dapat berkesinambungan dengan baik tanpa merusak nilai-nilai kebudayaan Indonesia dan tanpa merusak moral-moral yang ada di Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus pintar-pintar dalam menyikapi budaya barat yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya ada dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia. Yang pertama ada bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial. Lewat divide et impera atau politik adu domba, melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaan. Yang kedua ada bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi budayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini. Yang ketiga ada bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat dan memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Yang keempat ada bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javage Bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Dan selanjutnya ada bidang pendidikan.
Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Selanjutnya ada perkembangan kebudayaan asing di Indonesia. Indonesia telah berakulturasi dengan berbagai kebudayaan dalam waktu yang lama. Letak strategis Indonesia yang berada pada jalur pusat perdagangan internasional pada masa lampau, dengan kemajuan teknologi modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain, membawa perubahan sampai ke tingkat dasar kehidupan manusia di akulturasi budaya Indonesia. Pengaruh interaksi dengan budaya barat mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di negara ini ditambah dengan masalah persediaan bahan pangan, bahan energi, dan bahan industri strategis yang kian langka, serta kesenjangan penguasaan teknologi semakin lebar, beresiko pada pergeseran perbedaan dan kepentingan di masyarakat. India dan Cina memberi pengaruh besar kebudayaan pribumi. Dengan terjadinya percampuran antara dua budaya tersebut, maka pengembangan kebudayaan asli setempat, hembusan pengaruh barat dianggap sebagai ciri khas kemajuan dalam ekspresi kebudayaan kekinian, padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat sendiri. Keadaan ini terus mengikis budaya dan kearifan lokal yang menjadi warisan terjadi kebudayaan masyarakat Nusantara. Dari sinilah juga nilai tradisional secara akulturasi budaya Indonesia perlahan mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern dalam bentuk pergaulan masyarakat. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.